Antara sisi keimanan dan keilmuan, ya fa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat di antara kita ini orang yang memiliki dua hal besar, yaitu keimanan yang kuat dan ilmu yang kuat. Maka konteks kita siang hari ini menjadi bagian dari thalabul ilmi itu. Harapannya setelah pertemuan ini keimanan, keislaman, ketakwaan kita semakin meningkat, bahwa ternyata sholat itu sedemikian hebatnya, ya. Dan insya Allah kalau kita ikhlas, kalau kita meniatkan ini semua untuk mendapatkan ridha Allah semata, pada saat kita thalabul ilmi seperti ini, Allah gugurkan dosa-dosa kita melalui sela-sela jari tangan dan jari-jari kaki kita. Biasa, amin ya. Jadi perlu memadukan antara keimanan dan keilmuan supaya kita tidak salah arah pada konteks apapun ibadah-ibadah yang kita lakukan, terutama memang ibadah-ibadah makhluk, ya. Nah ini ya, tadi sempat saya singgung kenapa asar, maghrib, isya itu berdekatan, sementara isya, subuh, zuhur itu berjauhan. Ini ada maknanya masing-masing. Jadi kalau satu waktu ini, misalkan ini maghrib, isya, ini asar, maghrib, isya, terus kemudian di sini subuh, di sini zuhur. Nah, ini ya, ibaratnya kan seperti ini. Ini dekat sekali, ini jauh, ini ke sini juga jauh. Nah, ini luar biasa ini. Ini bukan tanpa makna ini. Nah, harapannya pada siang hari ini kita mendapatkan jawaban. Kenapa kok terus kemudian saya sering guyonan Gusti Allah itu lalar gawe kok kayak gini. Rusuk-rusuk ruahnya itu coba dikompetani. Tahu sepertiga malam itu sulitnya, nikmatnya tidur ya disuruh bangun, ya. Tadi ayat yang dibacakan tadi itu kok lalar gawe gitu ya. Tapi itu semua ternyata punya makna yang luar biasa. Kalau kita mampu mengambil ibroh dari itu, salah satu ibroh yang bisa kita munculkan adalah terkait dengan materi kita pada siang hari ini. Nah ini ya itu lagi kaitan dengan hormon kortisol. Ternyata rangkaian semua kisah tentang waktu-waktu sholat termasuk jumlah rakaatnya itu ternyata erat kaitannya dengan hormon kortisol. Hormon kortisol itu apa? Hormon kortisol itu kalau panjenengan browsing, hormon kortisol itu biasa disebut dengan hormon stres. Karena pada saat hormon kortisol ini tinggi, kondisi seseorang itu akan mengalami stres yang luar biasa. Sumpeknya luar biasa kalau hormon kortisolnya itu tinggi. Kenapa? Karena memang hormon ini yang mengatur tingkat stres, kecemasan, tenang tidaknya seseorang, dan kebahagiaan atau bahagia atau tidaknya seseorang itu sangat tergantung kepada hormon kortisol ini. Nah, nanti kita akan bicarakan apa korelasi hormon kortisol ini dengan waktu dan jumlah rakaat sholat. Secara ringkas, panjenengan sudah pernah membaca ini tentang Dr. Soleh itu dari UNER yang kemudian meneliti tentang korelasi antara hormon kortisol dengan anak-anak SMA Luqmanul Hakim yang diteliti pada saat itu ada 41 anak. Korelasinya antara sholat tahajud itu dengan hormon kortisol, hormon stres itu tadi. Apa hubungannya anak-anak yang rutin sholat tahajud itu dengan hormon kortisol? Ini menarik untuk kemudian diteliti dan ternyata penelitiannya menghasilkan beberapa hal yang memang itu menjadi dasar kenapa kok orang-orang yang rutin sholat tahajud kemudian sholat subuh itu menjadi orang-orang yang penyabar, menjadi orang-orang yang tidak gampang marah. Jadi bonusnya selain tadi maqaman mahmudah itu kita menjadi orang-orang yang ditempatkan secara khusus di mata Allah itu,
Selain itu, orang itu akan menjadi orang-orang yang gak gampang marah, orang yang penyabar. Nah, kalau kita melihat rangkaian di Ali Imran itu, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Ini rangkaian yang luar biasa. Ternyata memang ini jadi satu, bahwa orang yang sholatnya benar itu pasti nanti akan jadi orang yang penyabar. Itu satu rangkaian. Maka kalau ada orang yang sholatnya sudah tanda kutip dalam bahasa Surabaya yang menggunakan sholat gitu ya, ke masjid iya, ke sholat-sholat sunnah rawatibnya iya dan seterusnya, tetapi kok dia masih menjadi orang yang pemarah. Dalam konteks ini sholatnya belum berhasil, sholatnya belum teraplikasikan dalam kehidupan realnya. Padahal gerakan sholat itu kalau dijumlah 360 derajat. 360 derajat itu seolah-olah kehidupan kita semuanya kan 360 derajat kan. Jam itu 12 balik 12 lagi itu 360 derajat. Dari mana 360 derajat itu? Dari posisi berdiri sholat, kemudian posisi rukuk berdiri itu 180 derajat, kemudian rukuk itu 90 derajat, terus kemudian sujudnya 2 kali 45 derajat kali 2 45 90. Jadi 180 tambah 90 tambah 90 360 derajat. Sesungguhnya maknanya itu salah satunya itu, semua aspek kehidupan kita muter 360 derajat itu harus diwarnai dengan aplikasi dari sholat kita. Jadi ya. Nah kemudian kembali ke sini dilakukan penelitian. Dari 41 siswa itu 23 yang mampu bertahan selama 1 bulan sholat tahajud, kemudian tinggal 19 siswa yang mampu bertahan selama 2 bulan tahajud itu. Tentunya dilakukan di jam tertentu dengan rakaat tertentu. Setelah itu anak 19 tadi itu dilakukan penelitian, diperiksa kadar hormon kortisolnya. Hormon kortisolnya ketemu bahwa anak-anak itu hormon kortisolnya rendah. Supaya tidak bias, maka dilakukannya di 3 laboratorium sekaligus. Nanti kalau satu laboratorium, jangan-jangan itu salah, nanti putus second opinion, enggak. Maka terus kemudian sejak awal dilakukan langsung di 3 instansi laboratorium yang cukup terkenal, Pramita, Prodia, dan Klinika. Itu di seputaran, karena beliau di UNER kan, jadi di seputaran UNER itu, seputaran Dharma Wangsa, Dharma Husada. Dan itu laboratorium besar yang sudah punya nama dan sudah terstandarkan dengan baik. Ketemulah bahwa memang kadar hormon kortisol adik-adik itu rendah. Selain hormon kortisol yang rendah, kemudian didapatkan hasil karena tadi hormon kortisol kaitannya dengan stres. Maka kalau hormon kortisolnya itu rendah, maka dia tidak menjadi orang yang gampang stres. Maka tadi disampaikan di depan, kalau bonus dari salah satu bonus dari sholat tahajud itu menjadi orang-orang yang penyabar. Jadi ya, tingkat stresnya rendah dari hasilnya itu, terus kemudian secara standar imunologinya, imunitasnya meningkat anak-anak itu. Ada ukuran-ukuran status imunitas seseorang yang kemudian di sana digambarkan bahwa selain hormon kortisolnya yang rendah, ternyata imunitas anak-anak itu meningkat. Ya, jadi korelasi antara hormon kortisol yang bikin stres itu dengan kondisi kejiwaan anak, yang kemudian ternyata kalau kondisi kejiwaannya itu stabil, baik, otomatis imunitas tubuh kita akan meningkat. Dan itu sangat bisa kita pahami saat kemarin rame-ramenya COVID itu. Saat seseorang terpapar COVID, hasil swab positif, swab PCR-nya positif, kalau kemudian dia stres dengan hasil swabnya itu, anjlok langsung kondisi tubuhnya. Kondisi imunitasnya langsung drop. Dan justru itu yang terus kemudian akhirnya menyebabkan resiko yang sangat besar. Tetapi di sisi lain, kalau status teologisnya, spiritualitasnya bagus, begitu terpapar COVID, positif COVID, diterima sebagai bagian dari amanah Allah, ya sudah, ini amanahnya Allah, ya sudah, ya harus kita terima, gak usah menyalahkan siapapun.
Karena kecenderungan kita kemarin itu kalau